masuk ke dalam pengertian penelitian pengembangan dan model pengembangan 4D. Sebelum masuk ke dalam model pengembangan 4D, kita pahami dulu tentang pengertian penelitian pengembangan. Nah, penelitian pengembangan adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan serta menguji keefektifan produk tersebut. Nah, sedangkan model pengembangan 4D adalah salah satu model dalam penelitian pengembangan sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh S. Tyagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvin I. yang terdiri dari 4 tahap, yaitu define atau pendefinisian, design atau perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Kita masuk ke dalam tahap-tahap pengembangan model 4D. Yang pertama yaitu define atau pendefinisian. Define dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Tahap ini juga disebut analisis kebutuhan. Tyagarajan pada tahun 1974 menganalisis 5 kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu yang pertama, front-end analysis atau analisis ujung depan. Pada tahap ini, guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu learner analysis atau analisis siswa. Nah, pada tahap ini, guru dipelajari karakteristik peserta didik, misalnya kemampuan, motivasi belajar, latar belakang pengalaman, dan sebagainya. Kemudian, task analysis atau analisis tugas. Pada tahap ini, guru menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal. Kemudian yang keempat yaitu konsep analisis atau analisis konsep. Di sini guru menganalisis konsep yang akan diajarkan, menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Kemudian yang terakhir yaitu specifying instructional objectives atau perumusan tujuan pembelajaran. Nah, pada tahap ini guru menulis tujuan pembelajaran, perubahan perilaku yang diharapkan setelah belajar dengan kata kerja operasional. Nah, dalam konteks pengembangan bahan ajar berupa modul, buku, LKS, tahap pendefinisian dilakukan dengan cara yang pertama yaitu analisis kurikulum. Nah, pada tahap awal ini berguna untuk menetapkan pada kompetensi yang mana bahan ajar tersebut akan dikembangkan. Nah, yang kedua yaitu analisis karakteristik peserta didik. Nah, kaitannya dengan pengembangan bahan ajar, karakteristik peserta didik perlu diketahui untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan akademiknya. Misalnya, apabila tingkat pendidikan peserta didik masih rendah, maka penulisan bahan ajar harus menggunakan bahasa dan kata-kata sederhana yang mudah dipahami. Yang ketiga, analisis materi. Nah, ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi materi utama yang perlu diajarkan, mengumpulkan dan memilih materi yang relevan, dan menyusunnya kembali secara sistematis. Dan yang keempat yaitu merumuskan tujuan. Hal ini berguna untuk membatasi peneliti supaya tidak menyimpang dari tujuan semula pada saat mereka sedang menulis bahan ajar. Kemudian kita masuk tahap-tahap pengembangan model 4D. Yang kedua yaitu desain atau perancangan. Nah, tahap ini dilakukan untuk membuat
model atau buku ajar sesuai dengan kerangka isi hasil analisis kurikulum dan materi. Tiap kerajaan membagi tahap desain dalam 4 kegiatan, yaitu yang pertama, constructing criterion reference test atau penyusunan teks acuan patokan. Nah, penyusunan teks acuan patokan merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Nah, tes acuan patokan disusun berdasarkan spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisis siswa. Kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes yang dikembangkan disesuaikan dengan jenjang kemampuan kognitif. Kemudian yang kedua yaitu media selection atau pemilihan media. Nah, pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Hal ini berguna untuk membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga yaitu format selection atau pemilihan format. Nah, pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini dimaksudkan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Format yang dipilih adalah yang memenuhi kriteria menarik, memudahkan, dan membantu dalam pembelajaran matematika realistik. Kemudian yang keempat yaitu initial design atau rancangan awal. Rancangan awal yang dimaksud adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Hal ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur seperti membaca teks, wawancara, dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek pengajar. Tahap pengembangan model 4D selanjutnya yang akan kita bahas yaitu develop atau pengembangan. Develop sendiri artinya tahap untuk menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan melalui 2 langkah, yaitu pertama, expert appraisal atau penilaian ahli. Expert appraisal sendiri artinya teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang telah disusun. Kedua, yang akan dilakukan pada tahap pengembangan yaitu developmental testing atau uji coba pengembangan. Developmental testing yaitu kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respon, reaksi, atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki, kemudian diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. Dalam konteks pengembangan bahan ajar, buku atau modul, tahap pengembangan dilakukan dengan cara menguji isi dan keterbacaan modul atau buku ajar tersebut kepada pakar yang terlibat pada saat validasi rancangan dan peserta didik yang akan menggunakan modul atau buku ajar tersebut. Dalam konteks pengembangan model pembelajaran, kegiatan pengembangan atau develop dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, validasi model oleh ahli atau pakar. Hal-hal yang divalidasi meliputi panduan penggunaan model dan perangkat model pembelajaran. Tim ahli yang dilibatkan dalam proses validasi terdiri dari: pertama, pakar teknologi pembelajaran, kedua, pakar bidang studi pada mata pelajaran yang sama, dan terakhir, pakar evaluasi hasil belajar. Kedua, revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi. Ketiga, uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas sesuai situasi nyata yang akan dihadapi. Keempat, revisi model berdasarkan hasil uji coba.
Dan terakhir, implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Selama proses implementasi tersebut, diuji efektivitas model dan perangkat model yang dikembangkan. Pengujian efektivitas dapat dilakukan dengan eksperimen atau penelitian tindakan kelas atau lebih dikenal dengan PTK. Tahap-tahap pengembangan model 4D yang terakhir yaitu disseminate atau penyebarluasan. Tahap ini dilakukan untuk mempromosikan produk-produk pengembangan agar bisa diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau suatu sistem. Disseminate terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu pertama, validating testing atau pengujian validasi. Pada tahap validating ini, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Setelah produk diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya sehingga tidak terulang kesalahan yang sama setelah produk disebarluaskan. Dan kedua, packaging atau pengemasan. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Itulah sekalian tahap yang ketiga yaitu diffusion dan adopsi. Pada konteks pengembangan bahan ajar, dapat disseminate dilakukan dengan cara sosialisasi bahan ajar melalui pendistribusian dalam jumlah terbatas kepada guru dan peserta didik. Pendistribusian ini dimaksudkan untuk memperoleh respon umpan balik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Apabila respon sasaran pengguna bahan ajar sudah baik, maka baru dilakukan pencetakan dalam jumlah banyak dan pemasaran supaya bahan ajar itu digunakan oleh sasaran yang lebih luas. Itulah keempat tahap-tahap pengembangan model 4D. Semoga bermanfaat.